Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Loh, kok beda? Komitmen fee Formula E DKI 2,3 T sedang di New York Free. Ditulis oleh Anto Cahaya. Polemik ajang Formula E kian meruncing. Demo warga agar membatalkan ajang tersebut beberapa kali terlihat menyeruak ke permukaan dan sampai KPK membuka pintu pengaduan. KPK mendorong agar penyampaian aspirasi berupa pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui saluran pengaduan masyarakat KPK. Bahkan sebelumnya DPRD DKI kebanjiran karangan bunga dari masyarakat. Isinya mendukung interpelasi yang digulirkan fraksi PDIP dan PSI. Tapi nampaknya Pemprov DKI Jakarta melalui Anies Baswedan selaku gubernur tetap tidak bergeming akan tetap melanjutkan ajang tersebut. Terlebih secara politisi sangat menguntungkan dirinya. Terlebih sebagian besar fraksi di DKI Jakarta sudah berada di dalam genggaman. Baginya para pendemo dan fraksi PDIP dan PSI hanyalah riak kecil yang tidak akan dapat menghentikan rencananya. Rasanya tidak perlu lagi mengapa Anies Baswedan dan konco-konconya tersebut ngotot tetap selenggarakan Formula E. Selain karena sudah telanjur DP dan sisi teknis lainnya. Juga ajang Formula E ini secara pribadi buat Anies dan timnya adalah harga diri juga pintu pembuka menuju 2024 nanti. Banyak yang berpendapat bahwa Formula E dan Pilpres 2024 adalah dua hal yang berbeda. Memang betul jika melihatnya dari sudut pandang secara umum, tapi akan nampak jelas ada kolerasinya ketika kita tarik ke konteksnya saat ini dan ke depan nanti. Ajang Formula E itu tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tapi dilakukan selama 5 tahun sesuai kontraknya. Jadi, dari sini masyarakat secara umum dapat membacanya. Anies akan berusaha menjaga namanya tetap hidup, kendati sudah tidak menjabat sebagai gubernur. Tahun 2022 kurang lebih, di bulan Oktober dipastikan Anies sudah tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Soal prestasi selama menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, masyarakat dapat menilainya seperti apa. Tapi di balik polemik ajang Formula E tersebut, ada yang menarik untuk dikulik dan perlu disampaikan ke khalayak. Ada pertanyaan besar yang masih mengganjal, pertanyaan besar yang mengenai komitmen fee yang dibebankan pada anggaran DKI Jakarta dan harus disetorkan ke pihak penyelenggara. Bicara anggaran berarti itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Dan seperti biasa bukan Anies selaku gubernur yang memberi tanggapan atas perbedaan tersebut, tapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjawab soal perbedaan biaya komitmen fee Formula E yang disetor Jakarta dengan kota lain di dunia. Riza menyebut perbedaan komitmen fee di setiap benua sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Ada perbedaan komitmen fee antara Asia dan Eropa. Kita ikuti ketentuan yang ada di Formula E, kata Riza kepada wartawan Minggu 19 September 2021. Riza juga memastikan pihaknya melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Formula E Operations atau FEO. Untuk rincian pembayaran komitmen fee, Riza menyerahkan ke PT Jack Pro selaku penyelenggara Formula E Jakarta. Jika kita lihat secara seksama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria hanya menjawab secara retoris, tidak menjawab secara teknis mengapa hal tersebut bisa terjadi. Soal perbedaan komitmen fee awalnya dipertanyakan oleh fraksi Partai PSI DPRD DKI. Wakil Ketua Komisi E dari FPSI, Anggara Wicitra, mengungkapkan total komitmen fee yang ditanggung APBD DKI sebesar 122,102 juta pound sterling. Sementara penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, PSI menyebut biaya nomination fees for the cities of Montreal sebesar $151.000 atau setara 1,7 miliar rupiah dan race fees sebesar $1,5 juta atau setara dengan 17 miliar rupiah dengan total biaya sebesar 18,7 miliar rupiah. Bahkan menurut Anggara, penyelenggaraan Formula E di kota New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya komitmen fee. Sebagaimana diketahui beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI ke Gubernur DKI Jakarta terkait penyelenggaraan balap Formula E. Surat itu berisi rincian biaya komitmen Formula E yang wajib dibayar Anies. Surat itu dibuat pada 15 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, Pemprov DKI memiliki kewajiban membayar biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut. Rinciannya sebagai berikut. Sesi 2019-2020, 20 juta pound sterling atau setara dengan 393 miliar rupiah. Sesi 2020-2021, 22 juta pound sterling atau setara dengan 432 miliar rupiah. Sesi 2021-2022, 24,2 juta pound sterling atau setara dengan 476 miliar rupiah. Sesi 2022-2023, 26,620 juta pound sterling atau setara dengan 515 miliar rupiah. Dan sesi 2023-2024, 29,282 juta pound sterling atau setara dengan 574 miliar rupiah. Jika di total rincian awal itu senilai 121 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah dengan kurs saat ini 19.680 rupiah.
kok bisa berbeda? Mungkin itu yang ada di benak masyarakat. Jadi wajar jika masyarakat melalui wakilnya bertanya atas kondisi tersebut. Ajang Formula E di Jakarta setor duit di New York gratis. Ini tentu saja aneh. Barangkali dari sini dapat ditelusuri potensi korupsi bisa saja terjadi. Tidak hanya berhenti hanya pada kalimat, kita ikuti ketentuan yang ada dari Formula E. Seperti kata Wagub DKI Jakarta mewakili Anies yang diam 1000 bahasa. Jika model jawaban Wagub selaku pemimpin daerah seperti itu, bisa bangkrut negara kita ini. Hanya dijadikan bancakan oleh segelintir orang dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran. Betul kan? Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Respon Jokowi dan Fahri Hamzah terkait pemberhentian pegawai tidak lolos TWK KPK ditulis oleh Syardi. Pegawai yang tidak lolos tes TWK sebagai syarat alih fungsi menjadi ASN akhirnya resmi dipecat dengan hormat tidak lama lagi. Mereka termasuk yang tidak bisa ditolong lagi meski dengan diklat bela negara sekalipun. Yang menolak keras hasil tes ini terus mencari berbagai cara, yaitu teriak di media, menggugat di pengadilan, minta bantuan Ombudsman atau Komnas HAM, dan bahkan menyeret Jokowi agar intervensi masalah ini. Harapannya nasib mereka bisa diselamatkan dan tidak perlu diberhentikan. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan tidak banyak bicara soal nasib pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes TWK. Jokowi mengaku tidak turun tangan karena menghargai proses hukum yang masih bergulir di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Saya nggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK, kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, pihak yang berwenang dalam persoalan pegawai KPK adalah pejabat pembina, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jokowi mengingatkan publik agar tidak membebankan semua persoalan negara kepada Presiden secara langsung. Jangan apa-apa ditarik ke Presiden, ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, katanya. Inilah tenangnya Jokowi dalam menghadapi tekanan yang diarahkan kepadanya. Hormati proses hukum, diam atau komentar minimal dan tunggu. Makanya Jokowi tidak pernah intervensi atau mengeluarkan pernyataan yang berlebihan. Semua diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku dan berjalan saat ini. Terlalu riskan kalau sampai intervensi setiap isu, karena bisa menjadi bumerang politik kalau dimanfaatkan oleh pihak sebelah. Dan satu hal yang cukup telak sebagai bahan renungan adalah Jokowi ingatkan, jangan semua diseret ke dirinya. Isu apapun, masalah hukum apapun, ada badan atau pihak yang bertanggung jawab, ada bagian yang berwenang terhadap isu semua. Kalau semua harus diurusi presiden, kapan bisa mengurusi satu negara besar seperti Indonesia?